Oke. Eh, kita bisa mulai, Mas. Bagaimana, Mas Reza? Kita bisa mulai. Iya, silakan Mas Romel. Oke. Kalau tidak salah, Mbak Yohana agak telat dikit ya. Nah, mari kita buka acara malam ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan Apik, dan salam sejahtera. Eh, Pertama-tama kita bersyukur ya, karena kita bisa berkumpul di acara perkenalan riset pengurus Apik, eh, yang dimana masing-masingnya akan mempresentasikan hasil risetnya. Tapi spesial untuk malam ini, saya dengar juga dari Mas Ivan, pertama kalinya pemaparan riset itu dalam satu tema. Dan saya juga melihat bahwa topik yang akan dibawakan oleh Mas Reza dan Mbak Yohana, menurut saya juga mirip, itu mengenai bencana. Ya, saya boleh memperkenalkan pembicara kita malam ini ada dua. Nanti yang pertama akan dipresentasikan, dipaparkan oleh Mas Reza Asriandi Eka Putra. Eh, dan itu dari ini ICT Safe Ocean Smart City Dong'a University Departemen Teknik Sipil. Beliau juga merupakan staf dosen dari Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera di Lampung ya. Dan beliau juga memiliki posisi sebagai staf Direktorat Digital dan Media. Menarik, aplikasi eh, topiknya mengenai aplikasi K-means clustering dalam proses distribusi korban bencana. Bagi saya yang orang teknik material, ini hal yang baru, menarik untuk saya uh, ikuti gitu. Aplikasi K-means apa itu? Saya juga tidak tahu. Nah, pembicara keduanya yaitu Mbak Yohana Noradika Maharani, PhD. Beliau merupakan dosen di Prodi Magister Manajemen Bencana di jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Pada saat ini beliau mengemban sebagai Ketua Klaster Kebencanaan. Nah, berarti Mas Reza di bawah klaster ini dan ketuanya Mbak Yohana ya. Dan ya berarti nama lengkap klasternya itu klaster kebencanaan. Jadi nggak hanya kebencanaan, infrastruktur, sipil, arsitektur dan tata kota. Nah, ini apa namanya? Lumayan jarang ya kita lihat ahli-ahli atau expert di bidang ini di Korea ya. Eh, Untuk itu mungkin saya langsung ya, untuk pertama kali saya kepada Mas Riza dulu karena ada sedikit agak delay dari Mbak Yohana. Jadi kepada Mas Reza dipersilahkan untuk memaparkan. Nanti mungkin kita lihat situasinya kalau Mbak Yohananya masih belum belum apa namanya belum datang ya. Kita akan Mbak Yohana ada nih. Hmm, Oke. Tapi Mbak Yohana udah datang, berarti tetap ya. Sekarang Mas Reza dulu, karena Mbak Yohana mau mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu sebelum mempresentasikan sesuatu. Jadi kepada Mas Reza dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ya. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada di sini Pak Ketua ya yang sudah hadir, Mas Tom. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Ivan juga yang sudah mengontak ya sejak kemarin begitu. Kemudian Mas Romel selaku moderator dan Mbak Yohana selaku pengisi di kegiatan ini juga ya kayak gitu. Jadi mungkin pertama-tama karena kegiatan ini judulnya pengenalan pengurus ya, jadi pendahuluannya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Reza Asriandi Eka Putra, biasa dipanggil Reza, dan tadi sudah disebutkan oleh Mas Romel, di Korea ini saya di Departemen ICT Integrated Smart Cities and Ocean Engineering. Mungkin namanya agak membingungkan ya, namanya panjang gitu, tapi kira-kira gambaran umumnya adalah departemen ini merupakan gabungan dari 3 departemen, teknik sipil,
teknik arsitektural, dan elektro begitu. 3 departemen. Kemudian ketiga departemen ini berfokus untuk mengembangkan teknologi menghadapi kondisi bencana, kira-kira begitu. Jadi penelitiannya pun akhirnya memang sangat-sangat bervariasi begitu. Contohnya misalkan sebagian besar membahas mengenai non-destructive test gitu, bagaimana cara kita menilai kekuatan struktur tanpa merusak struktur tersebut begitu. Karena memang metode yang terkenal kan metode destructive test ya kayak gitu. Sebagian meneliti tentang itu, sebagian juga ada yang meneliti tentang apa? Analisis meteorologi terhadap bencana khususnya di Busan begitu. Dan saya pribadi fokus ke analisis GIS dan citra satelit dalam menghadapi bencana begitu. Dan ini merupakan salah satu materi, bukan materi, salah satu sharing ya yang akan saya sampaikan karena teoritis penelitian ini masih berjalan begitu. Selain di apa ICT Integrated Smart Cities juga saya di Indonesia sudah terikat pada satu home base begitu, Institut Teknologi Sumatera, program studi teknik sipil. Dan memang yang menarik ya, S1 dan S2 saya background-nya adalah teknik sipil, kelompok keahlian rekayasa transportasi begitu. Namun ketika di sini nyampe di Korea, pas lagi cerita tentang rencana riset proposal, profesornya cuma diem gitu ya, diem terus bilang ada topik yang lain nggak kayak gitu. Jadi kita udah nyiapin bahan gitu ya, terus profnya cuma bilang ada topik yang lain nggak. Akhirnya explore gitu ya, menghubungin antara transportasi, bencana, dan IT gitu ya. Nah akhirnya keluarlah topik penggunaan ini, topik yaitu mengenai bagaimana cara kita menerapkan konsep machine learning untuk perencanaan kebencanaan begitu. Nah, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan penelitian yang sedang dijalani. Mohon izin share screen ya, Mas Romel. Ya, silahkan Mas Reza. Iya. Baik, ini merupakan penelitian saya pribadi yang sedang berjalan. Judulnya adalah Application of K-mean Clustering in Emergency Shelter Location Optimization for Flood-Induced Disaster begitu. Saya di bawah Profesor Jung Jae dari Departemen ICT Integrated Safe Ocean Smart Cities Tsinghua University. Jadi mungkin kita awali dulu mengenai background penelitian ini ya. Jadi kalau kita lihat data dari United States Agency for International Development dalam Book of Natural Disaster 2019 bahwa sebetulnya disaster itu terus meningkat begitu dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari tahun 2009 sampai 2019, 2009 sampai 2018, average annualnya adalah 149 kejadian per tahun, kemudian di tahun 2019 naik jadi 194 kejadian per tahun begitu. Intinya kejadian bencana itu terus naik. Dan kita bisa lihat bahwa banjir merupakan salah satu bencana yang memang paling sering terjadi di dunia begitu. Dan di studi lain dari studinya National Disaster Center Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan ini sangat rentan terhadap bencana. Namun ada 2 bencana yang paling sering terjadi. Dan itu mungkin kerasa di tahun ini. Yang pertama adalah taifun, dan yang kedua adalah banjir. Begitu. Nah ini perlu diwaspadai. Dan akhirnya tema ini diangkat ya untuk penelitian ini. Begitu. Baik, kemudian untuk menanggapi bencana, maka kita harus menyiapkan evacuation proses gitu ya. Harus mempersiapkan bagaimana cara mengevakuasi korban bencana ke lokasi evakuasi begitu. Tapi tantangannya adalah natural disaster itu merupakan suatu hal yang sangat langka gitu, nggak selalu terjadi. Dan kita nggak tahu nih seberapa luas skalanya, seberapa besar lingkupnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita mempersiapkan respon terhadap bencana lebih baik, maka dampaknya adalah terjadi pengurangan tingkat kematian dan kerugian ekonomi begitu. Dan satu hal lagi adalah Korea Selatan pun sampai saat ini masih belum memiliki sistem pengambilan keputusan yang menyeluruh begitu terkait kondisi bencana begitu. Nah, ini merupakan background dasar dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya spesifik ke penelitian K-mean-nya ya gitu. Jadi ini saya sharing sedikit mengenai konsep di balik kenapa diambil K-mean clustering. Jadi misal terjadi sebuah bencana di sebuah wilayah di Korea Selatan, dan
yang berada di wilayah biru ini merupakan wilayah yang terdampak bencana. Maka tahapan pertamanya adalah kita harus mengisolasi gitu ya, maksudnya kita membatasi wilayah tersebut menjadi wilayah yang akan terdampak bencana begitu. Dan satu hal yang paling penting pertama dilakukan ketika terjadi bencana ini adalah kita mengevakuasi orang-orang yang berada di wilayah tersebut ke wilayah emergency shelter, ke emergency shelter gitu secepat mungkin. Nah, bagaimanakah proses untuk mendistribusikan orang-orang tersebut ke emergency shelter? Studi-studi terdahulu melakukan beberapa cara. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini. Jadi, korban-korban bencana ini dibagi ke dalam grid-grid tertentu dengan ukuran tertentu. Kemudian dari grid-grid ini, satu grid dianggap satu kelompok dan satu kelompok ini akan di-assign ke dalam satu emergency shelter, kira-kira begitu. Nah, tapi tantangannya adalah kita belum tahu nih, kita nggak akan bisa tahu karena distribusi korban bencana itu kan maksudnya distribusi populasi itu sangat beragam. Contohnya misalkan di Busan begitu yang wilayahnya padat penduduk dengan masyarakat yang tinggal di apartemen, maka orang-orangnya tuh globular ya, berkumpul di satu tempat begitu. Tapi kalau misalkan contohnya di wilayah kayak Oppo begitu ya, yang wilayahnya relatif lebih sepi, maka masyarakat pun bentuk-bentuk struktur populasinya akan berbeda begitu. Nah, dengan membentuk pola grid ini, biasanya akan terjadi bias. Apa bias yang mungkin terjadi? Misal, ada korban bencana yang berada di titik ini, kita sebutlah begitu ya. Nah, korban bencana yang berada di titik ini diasumsikan masuk ke dalam grup ini. Padahal bisa jadi orang ini lebih dekat ke shelter yang ini atau shelter yang ini, begitu. Nah, ini merupakan tantangan dari data-data yang terjadi, data-data yang biasa dilakukan. Atau beberapa penelitian sebelumnya biasanya membagi berdasarkan administrative boundary. Ini sering terjadi di negara-negara berkembang ya, kayak Indonesia, begitu Filipina, yang misal nih, RT ini didistribusikan ke shelter ini, RT B didistribusikan ke shelter ini, dan seterusnya begitu. Nah, ini didistribusikan berdasarkan zona. Nah, kekurangannya adalah kita tidak bisa mengetahui mana titik tengah dari grup tersebut begitu, karena bentuk dari wilayah administratif itu kan multinomial ya gitu, dan kita nggak tahu mana centroidnya dengan pasti karena distribusinya harus kita hitung dengan baik. Nah, atau ada cara yang lain, sebetulnya ini merupakan cara yang paling sempurna gitu, yaitu setiap korban bencana dianggap satu entitas, kemudian didistribusikan ke lokasi yang terdekat secepat mungkin. Namun tantangannya adalah apabila bencana ini skalanya besar, misalkan contohnya skala korban bencananya lebih dari 10.000 orang, maka akan ada kesulitan untuk mendistribusikan korban bencananya begitu. Nah, ini merupakan tantangan yang lain yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut dilakukanlah, ya ini maksudnya ini pertimbangannya ya. Dengan zone base kita tidak tahu zone size-nya, dengan administratif kita nggak tahu centroidnya, dengan direct distance processing time-nya cukup panjang begitu. Akhirnya kebutuhan kita adalah bagaimana sebuah metode yang bisa meng-assign zone size dengan baik, centroidnya tepat, dan processing time-nya cepat begitu. Nah, akhirnya direkomendasikanlah metode ini, yaitu belum sampai situ. Nah, akhirnya direkomendasikanlah K-mean clustering ini untuk assignment untuk mendistribusikan korban bencana ke emergency shelter begitu. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan intinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah menghitung discharge flow ya, karena ini memang penelitiannya tentang banjir, maka kita harus mengetahui dulu wilayah-wilayah mana yang terdampak banjir. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah terkait pengaplikasian K-mean clustering, dan yang terakhir adalah mengevaluasi performance dari metode-metode yang berbeda yang diaplikasikan. Ini tujuan dari penelitian yang dilakukan. Nah, tahap pertama adalah kita menghitung mengenai wilayah yang terdampak banjir gitu. Nah, ini metode yang digunakan dengan menggunakan metode hidrologi, disimulasikan dalam aplikasi HECRAS, kemudian diperoleh wilayah mana yang terdampak banjir. Seperti yang kita ketahui mungkin ya, dengan menggunakan metode hidrologi biasanya sangat tergantung terhadap return period. Ada yang 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Untuk studi ini kita menggunakan return period 100 tahun karena mengasumsikan kejadian banjir ini merupakan kejadian banjir skala besar begitu.
Nah, setelah kita mengetahui wilayah mana yang terdampak banjir, maka kita plotkan data-data penting yang dibutuhkan dalam proses distribusi korban bencana. Dalam studi ini terdapat 3 data yang menjadi dasar untuk analisis. Yang pertama adalah emergency shelter location atau lokasi dari emergency shelter, di gambar ini warna hijau ya. Kemudian lokasi dari rumah sakit yang berwarna merah, dan lokasi dari korban bencana yang berwarna ungu. Mungkin ini tidak begitu jelas begitu. Intinya ada 3 hal ini yang digunakan dalam proses analisis. Kemudian ini data-datanya tadi, ini masih ada background image-nya ya, menggunakan peta. Kemudian ini tanpa background image-nya, yang berwarna ungu adalah korban bencana, yang berwarna hijau adalah lokasi emergency shelter, dan yang berwarna merah adalah lokasi rumah sakit. Nah, mengapa ada lokasi emergency shelter dan lokasi rumah sakit? Karena diasumsikan bahwa korban bencana pasti membutuhkan fasilitas kesehatan begitu. Oleh karena itu pada studi ini selain mempertimbangkan jarak dari korban bencana ke shelter, juga mempertimbangkan jarak dari shelter ke lokasi rumah sakit begitu untuk optimasinya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan mengenai K-mean clustering. Mungkin di sini banyak yang jauh lebih jago ya mengenai K-mean clustering karena sejujurnya saya pun masih mengeksplor hal ini begitu. Jadi K-mean clustering itu adalah merupakan salah satu unsupervised method gitu ya dalam machine learning untuk mengumpulkan data yang memiliki karakteristik sama, kira-kira seperti itu. Dan terdapat beberapa tahapan yang intinya adalah setiap data akan dievaluasi jaraknya begitu ya, jaraknya dengan sentroidnya begitu. Dan itu dilakukan dalam bentuk yang iteratif sampai pada akhirnya konvergen, yaitu data tertentu merupakan komponen dari klaster tertentu. Ini merupakan konsep dasar dari K-mean clustering. Nah, ini menggunakan data yang tadi ya. Jadi dari data yang ini kita bisa lihat bahwa yang ungu merupakan korban bencana, yang warna hijau adalah lokasi emergency shelter, dan yang berwarna merah adalah lokasi rumah sakit begitu. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai K-mean clustering. Jadi pada tahap awal kita asumsikan bahwa data korban bencana ini merupakan sebuah grup begitu ya, satu buah grup berwarna ungu, kemudian dianggap satu klaster begitu. Ketika kita lihat bahwa korban bencana ini satu klaster, kita evaluasi jarak masing-masing data ke sentroid dan dihitung rata-ratanya. Dan diperoleh untuk satu klaster adalah 3.500 meter begitu. Jadi jarak rata-rata dari setiap data ke sentroidnya adalah 3.500 meter. Kemudian kita tambah jumlah klasternya menjadi 2 klaster. Ketika kita tambah menjadi 2 klaster, terdapat 2 klaster yaitu klaster yang berwarna kuning dan klaster yang berwarna ungu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata terjadi penurunan jarak dari sentroid ke masing-masing data gitu ya, jarak rata-rata dari masing-masing data ke sentroid. Kemudian kita tambah lagi jumlah klasternya menjadi 3, 5, 10, 20, 30, dan terakhir di 33 ya. Ini sebetulnya sempat diproses sampai 87 klaster. Namun di sini kita menggunakan metode elbow method mungkin ya. Di sini banyak yang familiar juga bahwa jumlah klaster ini kita harus mencari jumlah klaster yang optimum begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa penurunan klaster itu berturun signifikan di antara 13 sampai 33 klaster. Dan akhirnya pada studi ini diambil 33 klaster yang dijadikan dalam proses analisis. Gitu. Ini jadi inti utama dari K-mean clustering adalah bagaimana cara kita membagi-bagi korban bencana ini yang tadi sudah disampaikan ya bahwa sebelumnya kita biasanya menggunakan grid atau menggunakan batas administratif, sekarang menggunakan K-mean clustering. Sehingga masing-masing grup dari korban bencana ini bisa kita distribusikan ke emergency shelter. Gitu. Nah, selain itu, dalam studi ini pun dievaluasi mengenai proses pendistribusiannya begitu. Terdapat 2 jenis jarak yang digunakan. Yang pertama adalah direct distance, atau biasa dikenal juga dengan Euclidean distance ya, jadi jarak satu titik langsung ke satu titik, dan menggunakan travel distance. Kalau travel distance, kita mengevaluasinya berdasarkan mengikuti jaringan jalan begitu.
Dan ternyata ditemukan perbedaan bahwa ketika kita menggunakan direct distance, maka contohnya klaster yang berwarna hijau di atas ini, korban bencana di sini didistribusikan ke shelter yang berwarna merah di atas ini. Namun ternyata apabila kita menggunakan travel distance mengikuti jaringan jalan, shelter terdekat bukanlah shelter yang berada di titik ini, namun shelter yang berada di bawahnya. Gitu. Karena apa? Karena ini kalau misalkan kita lihat ini sungai ya, ini sungai, gitu. Nah jembatannya berada di sini sebetulnya. Di sini akhirnya sebetulnya lokasi shelter yang ini bukan merupakan lokasi yang terdekat untuk klaster ini, namun lokasi yang terdekat adalah shelter yang ini. Nah ini merupakan hal yang menarik ya bahwa akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam proses evakuasi yang sesungguhnya, apabila kita menggunakan Euclidean distance dalam proses penentuan keputusan, maka pada akhirnya potensi menimbulkan bias begitu. Ini salah satunya ya. Terdapat beberapa poin yang lain yang mungkin terjadi bias. Padahal shelter yang terdekat yang sebenarnya adalah shelter yang berada di sini, bukan yang ini. Ini menjadi temuan yang menarik ya untuk bisa dikaji lebih lanjut begitu. Nah, akhirnya di sini kita coba bandingkan beberapa metodologi yang ada. Yang pertama adalah menggunakan batas administratif, kemudian berdasarkan direct assignment, menggunakan direct distance, dan cluster, dan travel distance. Dari 4 metodologi ini yang dibandingkan, dengan menggunakan zone base, maka jumlah shelter yang dibuka pun sebetulnya sangat sedikit, yaitu hanya 6 shelter. Dan ini sebetulnya cukup positif. Karena apa? Karena artinya stakeholder hanya cukup mempertimbangkan mengelola 6 shelter dalam proses kebencanaan ini begitu. Tingkat kesulitannya lebih rendah. Namun ternyata jarak dari shelter dan jarak korban bencana ke shelternya rata-rata adalah 8.200 meter. Artinya butuh 8,2 kilometer orang untuk mencapai lokasi shelternya. Dan ini sangat jauh sekali sebetulnya. Nah, dengan direct assignment tadi sudah disampaikan bahwa ternyata average distance to shelter-nya sangat rendah, yaitu 2.495 meter, ya, sekitar 2,5 kilometer. Namun, proses time-nya yang awalnya hanya 1 menit menggunakan zone base, ini bisa mencapai 225 menit, karena setiap data dihitung sebagai satu individu, dan setiap individu kita assign ke shelter-nya masing-masing. Jadi kekurangannya adalah sangat tepat perhitungannya, tapi processing time-nya sangat panjang, apalagi jika skalanya lebih besar. Nah, dengan cluster based direct distance, proses analisisnya lebih lama dari menggunakan zone based, yaitu selama 5 menit. Namun kita bisa lihat bahwa lokasi jarak distance to shelter-nya 3.000 meter ya, masih dalam batasan yang wajar begitu. Namun ketika kita bandingkan travel distance-nya, ternyata travel distance yang sebenarnya bukan 3.000 meter, namun 5.437 meter. Dan jika kita bandingkan dengan optimasi menggunakan travel distance, jaraknya adalah 4.219 meter begitu. Yang artinya sebetulnya dengan menggunakan travel distance ini lebih sesuai dengan proses evakuasi yang sebenarnya begitu. Nah, dari sini disimpulkan bahwa ternyata dalam proses assignment korban bencana ke lokasi bencana, salah satu hal yang penting ya, poin pentingnya adalah kita bisa menggunakan K-mean clustering dalam proses pendistribusian korban bencana. Karena dengan menggunakan direct assignment, kelemahannya adalah processing time-nya cukup panjang, dan menggunakan zone base, potensi membuat korban bencana ini cukup jauh begitu ya, di-assign-nya cukup jauh dari lokasi awalnya, sekitar 8.200 meter. Begitu. Kemudian terkait parameter yang digunakan apabila kita menggunakan direct distance, terlihat lebih dekat sebetulnya, namun faktualnya ini bukan lokasi yang terdekat, karena ketika kita evaluasi travel distance-nya jauh jaraknya lebih jauh dibandingkan jika kita menggunakan analisis menggunakan travel distance. Begitu. Nah, sebagai tambahan mungkin ya, semua data yang tadi dan semua proses analisis yang dilakukan disimpan di dalam web-based application begitu. Ini bisa di-play nggak ya? Iya, oke. Jadi ini salah satu yang dilakukan dalam penelitian ini juga, tapi ini mungkin belum finalize ya, karena masih pendahuluan begitu.
Jadi semua data-data korban bencana dan proses assignment ini disimpan di dalam satu web based application. Ini sebagai contohnya saya putarkan sebuah video begitu. Jadi bisa kita lihat ini merupakan gambaran umum dari web based application-nya. Nanti kita bisa lihat. Oke. Nah ini kita maaf. Nah, kita bisa lihat bahwa yang berwarna oranye ini atau kuning ya, warna oranye ini merupakan korban bencana, yang berwarna merah adalah lokasi rumah sakit, dan yang berwarna kuning bulat ini merupakan lokasi shelter begitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa dari web ini kita bisa mengganti background image-nya. Kemudian kita juga bisa mengetahui dalam proses analisis tadi ya, karena kita menggunakan travel distance, kita bisa mengetahui jaringan jalan mana saja yang digunakan dalam proses evakuasi begitu. Termasuk dapat juga ditampilkan ini dalam satu proses analisis yang sama ya. Kita juga bisa mengetahui ada heat map-nya begitu. Jadi selain kita tahu jaringan jalan mana yang digunakan dalam proses evakuasi, kita bisa tahu juga jaringan jalan mana yang paling banyak dilewati dalam proses evakuasi begitu. Contohnya misalkan di sini ya, ada yang berwarna merah, artinya jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan yang banyak dilewati oleh orang dalam proses evakuasi begitu. Ada beberapa jaringan jalan yang berwarna ungu misalkan, artinya jaringan jalan tersebut dilewati untuk evakuasi, namun jumlah orang yang melakukan evakuasi melalui jaringan jalan ini jumlahnya lebih sedikit, kira-kira seperti itu. Mengapa ini menjadi sebuah hal yang penting karena dalam proses evakuasi pasti nanti kan berhubungan dengan kebijakan pemerintah ya begitu. Resource pemerintah terbatas misalkan, maka pemerintah harus bisa menentukan petugas-petugas di titik-titik yang mana gitu yang harus diutamakan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sarana untuk menentukan kebijakan mengenai distribusi petugas yang dapat mendukung atau membantu dalam proses evakuasi. Ya, sebagai bagian yang terakhir adalah dalam proses penentuan banjir ya. Tadi kita bisa menggunakan aplikasi Hekras untuk mengetahui mana wilayah yang terdampak banjir. Kemudian dari beberapa metodologi yang dilakukan, ternyata travel distance merupakan metode yang dapat menampilkan proses evakuasi yang sesungguhnya begitu. Dan bisa kita lihat juga bahwa kita bisa mengetahui jaringan jalan mana saja yang digunakan dalam proses evakuasi dan juga jaringan jalan mana yang paling sering dilewati dalam proses evakuasi. Dan terakhir tadi berhubungan dengan K-mean clustering, dalam proses studinya kita temukan bahwa number of clusternya 27 merupakan yang paling optimal begitu ya. Kemudian jumlah jarak dari centroid ke emergency shelter yang paling optimum adalah 250 meter. Mungkin tadi saya nggak jelasin detail ya, tapi intinya demikian. Dan kita lihat bahwa di peta begitu ya, ternyata distribusi emergency shelter di wilayah Busan ini tidak merata begitu, hanya terpusat di beberapa wilayah. Di wilayah tengah Busan saja, sedangkan di bagian utara dan barat masih belum optimal, sehingga sebetulnya direkomendasikan kita bisa mengkaji mengenai penambahan jumlah shelter di wilayah Busan begitu. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Romel selaku moderator. Oke. Terima kasih banyak Mas Reza sudah memaparkan tentang tentang pendistribusiannya pakai K-mean clustering gitu. Saya cukup lumayan tidak mengerti sebenarnya, tapi dari pemaparan saya mendapatkan sedikit pemahaman menarik menurut saya ya. Bagusnya bagaimana? Kalau menurut saya Mbak Yohana kalau udah siap, kita lanjut ke pemaparan berikutnya, lalu setelah itu Q&A. Itu menurut saya lebih baik seperti itu. Apakah Mbak Yohana sudah siap untuk memaparkan risetnya?
Oke. Kayaknya Mbak Yohana sedang masih mempersiapkan sesuatu. Jadi Ya, Kak, Pak Romel ya, lagi buka PPT-nya saya. oke, oke. Bentar ya, nih, ada backsound anak saya juga. Oke, dipersilahkan kepada Mbak Yohana sebisanya ya. Ya, sebentar ya, Mas. Ya, saya juga lupa tadi apa namanya. Saya merasa tadi kita cuma 7 orang, ini lama kelamaan banyak yang masuk dan saya juga lupa menyapa ya. Terima kasih kepada Mas Ivan sudah memanage acara ini sehingga berjalan ya. Dipersiapkan dengan sedemikian rupa, juga kepada Pak Ketua. Banyak nih saya Pak Bernardo juga datang. Saya kenal semua nih. Ada Mas Givari, ada Mas Andi, Mas Irfan, Pak Ratih ya, Mas Yusuf. Oke, apakah sudah siap untuk memaparkan Mbak Yohana? Oke, sepertinya sudah mulai share screen. Ya, sebentar. Ya, selamat malam. PPT saya terlihat ya? Terlihat Mbak, suaranya Iya. juga terlihat. Ya, maaf ini ini laptop saya ada gangguan jadi berganti, jadi agak apa namanya? Sorry. Sebentar. Oh ya, Mbak Yohana, kalau belum siap juga tidak apa-apa, saya bisa lanjut ke ini. Ya, bisa Mas. Bisa, siap. Ya. Aduh, santai di sini. Baik, saya besarkan dulu. Sambil menunggu ini jalan. Ya. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya Yohana Nuradika Maharani. Kebetulan hari ini saya mendapatkan giliran untuk melaksanakan di webinar series program pengenalan pengurus APIK. Sama seperti tadi Mas Reza ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sekilas. Jadi background saya dulu, saya S1 saya itu teknik arsitektur di Unika Sugio Pranoto Semarang. Kemudian tahun 2000 sampai 2004. Kemudian 2007 mulai saya melanjutkan S2 di Korea Selatan sampai 2009 di Jeonbuk National University School of Civil Engineering, khususnya waktu itu di Major of Structural System and CIA atau Computer Aided Engineering. Tapi memang concernnya lebih ke bernuansa kebencanaan. Lalu kemudian setelah lulus di tahun 2009 saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke Korea Selatan tahun 2012 melanjutkan studi doktoral, masih di kampus yang sama, di lab yang sama, jurusan yang sama. Dan kemudian sempat melakukan postdoc sebentar 2016-2017, kemudian 2017 saya kembali ke
Indonesia, tepatnya di kota Yogyakarta. Ya, jadi saya mengabdikan diri menjadi abdi negara sebagai dosen di UPN Veteran Yogyakarta semenjak tahun 2017 hingga saat ini. Tetapi rupanya saya sampai mempunyai memes untuk diri saya sendiri terhadap Korea. Jadi saya terhadap Korea itu saya hanya bisa check out, tapi saya nggak bisa leave. Ya, jadi saya hanya bisa check out saja. Gitu. Artinya sepanjang tahun jeda itu meskipun saya di Indonesia, saya tetap bolak-balik ke Korea Selatan. Bahkan yang terakhir kemarin saya ada postdoktoral 1 tahun dari 2020 ke 2021, dan kebetulan nanti ini di tanggal 5 sampai 8 Desember 2022 ini saya ada undangan ke Korea Selatan, kebetulan dari pemerintah Korea Selatan, dari Ministry of Interior Safety yang mengadakan seminar internasional, dan sekali lagi saya mendapat kepercayaan untuk menjadi pembicara di sana dengan menampilkan kebencanaan kegunung-apian nanti ini temanya. Jadi barangkali nanti ketika saya ke Korsel berkunjung tanggal 5-6 kebetulan saya di Seoul, agenda berikutnya saya geser ke kota lain, mungkin pas di Seoul bisa bertemu kawan-kawan, ya monggo dengan senang hati. Baiklah, tema hari ini saya sengaja memang mengambil tema yang sedikit sedikit lebih general. Jadi saya memang tidak ingin terlalu fokus detail spesifik itu mengenai research saya, tapi nanti di akhir saya akan menampilkan beberapa hasil dari research saya. Saya ingin berbagi saja, berdiskusi tentang apa sih sebenarnya mengenai manajemen penanggulangan bencana di Indonesia. Baik, seperti dalam Rakornas PB itu penanggulangan bencana ya, Bapak Ibu. Dalam Rakornas PB di tahun 2022, Bapak Jokowi itu menekankan bahwa sistem edukasi kebencanaan berkelanjutan di daerah rawan bencana. Jadi harus ada penekanan pada literasi bencana ya. Jadi penguatan terus-menerus akan literasi bencana itu ke seluruh elemen lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat secara awam tapi juga dari pemerintah juga, itu ditekankan terus, diperkuat terus budaya sadar bencana, bahwa ini semua harus dimulai dari sejak dini, mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas, ya, sampai lingkungan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, Indonesia Tangguh Bencana harus dilakukan oleh seluruh pihak, karena bencana mau tidak mau adalah urusan kita bersama. Nah, menilik kondisi Indonesia sendiri, kondisi Indonesia sendiri dalam bidang bencana, diketahui bahwa mungkin dari kita sudah banyak memahami ya, Indonesia itu letaknya tepat di garis ekuator, dan secara letak geologisnya ini juga berada di ring of fire, sehingga di sisi lain memang kaya akan sumber daya alam yang melimpah gitu, karena dari erupsi gunung berapinya itu kan abu vulkaniknya memang di sisi lain sangat menyuburkan tanah ya, sehingga kita bisa memiliki sumber daya alam yang melimpah gitu. Bahkan Indonesia pun dijuluki kayak mega mall of disaster gitu. Cuman prinsipnya bahwa dengan adanya bencana itu kan tidak menjadikan kita terus lalu kalau bencana terjadi apa ya harus mati gitu kan tidak begitu ya. Artinya bagaimana kita merespon potensi bencana yang begitu banyaknya di Indonesia gitu. Dan wilayah kepulauan Indonesia ini jelas rentan terhadap fenomena alam secara geologi maupun hidrometeorologi ya.
gempa bumi, tsunami, gunung api gitu. Gunung api aktif sendiri kita itu di Indonesia memiliki 127 yang aktif. Ya kalau ditotal dengan yang misalkan sedang tidur dan yang aktif gitu, ya sekitar kurang lebih 500 ada. Gitu. Jadi mungkin nanti kawan-kawan yang bidangnya ke green energy, ya nanti bisalah memanfaatkan potensi ini misalkan ke geotermalnya. Gitu. Tapi memang tidak semua gunung api bisa diarahkan ke geotermal, ada istilahnya syarat ketentuan berlakunya. Ya begitu. Kemudian selain itu juga bencana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi ini pasca titik tonggak, istilahnya titik tonggak kesadaran tinggi akan bencana itu setelah tsunami Aceh sebenarnya. Makanya ini tahun 2007 ya. Jadi bencana itu dikelompokkan menjadi bencana alam, non alam dan sosial. Bahkan dalam World Risk Report tahun 2021, Indonesia ini berada pada peringkat 38 dari 181 negara paling rentan bencana. Ini disebabkan karena memang tingginya tingkat exposure atau keterpaparan dan kerentanan atau vulnerability terhadap bencana. Nanti ada rumus terkait dengan ada keterpaparan atau vulnerability, itu ada rumus terkait dengan risiko itu sendiri dan bagaimana keterkaitannya dengan dengan keterpaparan dan kerentanan. Ya, jadi memang kedepannya Indonesia ini sangat penting sekali dari semua multidisiplin, bidang multidisiplin, karena bencana ini tidak milik satu bidang saja, ini semua bidang masuk. Terus perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Oke, ini adalah indeks ya, indeks kerentanan di Indonesia atau kajian risiko bencana buku IRB ini disusun oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Jadi dalam membuat kajian risiko bencana ini itu dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya atau hazardnya, kemudian komponen kerentanan atau vulnerability, kemudian kapasitas atau capacity di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana, misalkan tadi seperti gempa, erupsi, terus tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen kerentanannya itu melibatkan misalkan kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara ada komponen kapasitas, itu nanti dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas, mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Memang siklus dalam bencana itu memang sangat kompleks ya. Jadi ketika menghitung sebuah kajian risiko, jadi banyak sekali aspek yang harus dimasukkan. Dari hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2021 ini sendiri menunjukkan ada 15 provinsi berada 7 pada kelas risiko bencana tinggi dan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang. Dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. 3 provinsi yang berisiko paling tinggi itu di Sulawesi Barat, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku. Lalu disusul provinsi yang indeks risikonya dibilang kelas sedang itu ada NTB, Kepulauan Riau, DKI Jakarta. Terus dari dari 514 kabupaten kota di Indonesia itu ada 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 kabupaten kota yang berada pada nilai indeks risiko sedang gitu.
Kemudian ini menurut World Risk Index tahun 2021 ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa Indonesia di peringkat 38 dari 181 negara paling rentan bencana. Nah, ini tren kejadian bencana dari datanya BNPB itu data yang dihimpun dari seluruh BPBD selama tahun 2021 ini tercatat sekitar 5.400-an kejadian bencana dan 99,5%-nya dari kejadian sepanjang tahun 2021 utamanya terkait dengan bencana hidrometeorologi. Ya. Memang selain banjir, cuaca ekstrim merupakan kejadian bencana alam yang juga banyak terjadi di Indonesia. Misalkan ada, seingat saya ada sekitar 700-an kejadian gitu. Lalu tanah longsor sendiri ada sekitar 600-an kejadian di tahun 2021. Jadi selain ini juga ada karhutlah gitu kan, gelombang pasang tinggi abrasi gitu, erupsi dan lain sebagainya. Nah, ini terkait SFDRR atau Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ya, barangkali ada yang familiar dengan SFDRR ini. Kalau kita berada di dunia kebencanaan pastinya familiar ya. SFDRR atau akrab kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana. Ini adalah komitmen internasional terkait penanggulangan bencana yang disepakati oleh 187 negara dalam konferensi pengurangan risiko bencana PBB yang ketiga. Ini dilakukan di Sendai, Miyagi, Jepang di bulan Maret 2015 gitu. Jadi terdapat 7 target global SFDRR, yaitu mengurangi kematian akibat bencana, mengurangi jumlah penduduk terhadap bencana, mengurangi jumlah kerugian akibat bencana, dan mengurangi kerusakan infrastruktur. Sementara itu perlu ditingkatkan strategi PRB atau pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan lokal, meningkatkan kerjasama internasional. Ini penting sekali. Ya, selain untuk meningkatkan kapasitas juga kita memerlukan support dalam bidang teknologi. Kemudian meningkatkan ketersediaan informasi dan IWS. Nah, selain itu masih tentang SFDRR. Ada 4 prioritas, aksi prioritas, 4 pilar ya, 4 pilar saya menyebutnya. Di SFDRR tadi kan 7 targetnya ya, 4 pilarnya itu pertama memahami risiko bencana. Ini adalah kunci penting ketika kita melakukan PRB. Jadi risk knowledge ya, apapun itu kita berhadapan bencana, pengetahuan terhadap bencana itu sendiri harus diketahui. Misalnya tentang banjir, apa sih itu banjir? Risikonya seperti apa saja, mulai dari situ. Kemudian yang kedua, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Yang ketiga, investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan mencapai respon yang build back better ya dalam proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi rekonstruksi ini adalah fase setelah pasca bencana ya. Jadi sebenarnya ada tambahan lagi, tidak hanya build back better tapi build back better and safer. Tidak hanya lebih baik tapi juga lebih aman. Gitu. Kemudian ini ada siklus dalam penanggulangan bencana ya, seperti yang saya sempat singgung di awal bahwa dalam fase siklus kebencanaan itu ada fase sebelum bencana atau pra bencana, itu fase pertama. Yang kedua itu fase saat terjadi bencana atau
tanggap darurat, ya. Kemudian yang fase berikutnya yang ketiga itu fase pasca bencana, demikian. Ya. Kemudian ini jadi penyelenggaraan PB itu ada 3 tahap. Tadi prabencana itu artinya mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini. Ya, sebelum saya sedikit menjelaskan, jadi mindset kita di Indonesia dulu itu kalau bencana itu arahnya masih di tanggap darurat, gitu. Jadi mindsetnya masih kalau belum bencana ya sudah tidak usah ngapa-ngapain. Nah, itu waktu sebelumnya gitu. Jadi menunggu bencana terjadi baru bertindak. Nah, tapi ini ternyata ini berubah ya, berubah menjadi lebih ke pencegahan ya. Jadi jangan menunggu bencana terjadi baru bingung, tidak. Jadi penguatan pada fase prabencana ini sudah mengubah mindset dalam siklus penanggulangan bencana di Indonesia. Ya, jadi penguatan prabencana itu penting. Kita melakukan investasi yang kuat di situ agar tidak banyak terjadi korban jiwa, kerugian fisik dan non fisik gitu. Yang nanti akhirnya kan kalau dibangun misalkan secara better and safer, artinya nanti proses rekonnya juga tidak memerlukan proses yang berat dan menghabiskan biaya yang banyak tentunya. Kemudian tentang pencegahan atau prevention masih di tahap prabencana ya, misalkan ini tuh upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Misalnya contohnya pembuatan bendungan untuk menghindari terjadinya banjir atau biopori, penanaman tanaman keras di lereng bukit gitu kan. Nah, tapi itu yang sifatnya secara struktural ya, karena mitigasi itu ada yang struktural dan non struktural gitu. Terus kemudian kesiapsiagaan dalam masa prabencana atau preparedness gitu. Itu adalah persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat. Artinya ada pembuatan contingency planning atas itu. Kemudian dilakukan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi perencanaan ini memang dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Ini artinya di sini saya tadi menyebut ancaman ya, ancaman tuh ancaman atau bahaya. Jadi dalam bencana begini, kalau dalam bahasa Inggris, ini pengalaman saya, sedikit saya bercerita. Saya dulu ketika membuat international journal, saya menuliskan natural disaster. Dan waktu itu tema saya mengulas tentang analisis kerentanan sosial ekonomi. Kemudian reviewernya mengatakan bahwa bagaimana Anda menjelaskan bahwa bencana itu memang suatu yang natural. Dan kemudian saya diminta menjelaskan bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan terkait dengan kerentanan sosial ekonomi yang bersifat natural tersebut. Artinya begini, bahwa bencana itu tidak pernah natural, ya, disaster never natural. Jadi akan lebih tepat kalau kita menyebutkan dengan natural hazard, bukan natural disaster, karena disaster is never natural. Jadi ketika ya saya juga dari situ saya membiasakan diri. Ketika saya mau menyebut objeknya seperti ancamannya atau bahayanya seperti tsunami, gempa, longsor, angin puting beliung gitu. Saya menyebutnya itu ancaman atau bahayanya. Nah, kenapa disebut bencana? Bencana itu artinya ketika dalam kompleks holistik kita tidak siap menghadapi ancaman yang ada. Kapasitas kita rendah gitu. Kerentanan yang ada menjadi tinggi. Nah, menjadilah itu sebagai bencana. Itu pengertian yang dalam bahasa mudahnya. Nah, ini adalah rumus yang tadi saya sempat singgung bahwa
Bentar. Jadi R itu adalah risiko, H yang kotak kuning ya, R itu adalah risiko, H itu hazard-nya atau ancamannya atau bahayanya, dikalikan dengan kerentanan atau V dibagi dengan C, itu kapasitas. Intinya begini, R adalah risiko. Kalau kita tidak ingin memiliki risiko yang tinggi, maka naikkan kapasitas, C ini dinaikkan dan C ini diturunkan. Secara mudah begitu. Gitu. Jadi ini saya buat apa namanya? Ada peningkatan kapasitas ini, ada kapasitas antisipatif, kapasitas pulih kembali, kapasitas respon gitu. Dalam pengerjaannya, dalam kapasitas sendiri itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau di sisi kerentanan, misalkan kita melakukan analisis kerentanan kebencanaan, bisa kerentanan fisiknya, kerentanan sosial, ekonomi, kerentanan lingkungan, bahkan kerentanan birokrasi pun bisa dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan barangkali ada birokrasi yang rentan sehingga menimbulkan sedikit mismatch dari sebuah penanganan bencana. Kemudian dari aparatur pemerintahan, itu dari segi kalau kita meningkatkan kapasitas ya, perbaikan atau regulasinya diperhatikan, sumber daya manusia ditingkatkan, secara kelembagaan, artinya ada integrasi antar K dan L, jadi itu saling berintegrasi. Memang tapi pada praktiknya integrasi kementerian dan lembaga itu tidaklah mudah, hingga pada saat ini pun masih tidak mudah. Tapi kita terus berupaya supaya dalam urusan bencana itu kita memiliki integrasi yang baik, saling mendukung, sehingga penanganannya bisa lebih optimal. Terus mengenai perencanaan dan anggaran, nah ini sangat penting sekali. Artinya kan kita tadi di awal sepakat bahwa mindset kebencanaan itu kita harus tekankan lebih kuat di fase prabencana. Artinya perencanaan anggaran untuk investasi di situ sebaiknya memang persentasenya lebih tinggi gitu. Jangan persentase di tanggap darurat lebih tinggi, mungkin di pasca bencana juga jauh lebih tinggi, pra bencananya jauh lebih rendah. Nah, ini mindset ini artinya kalau perencanaan seperti itu kan masih menganggap alah belum terjadi bencana ya sudah biar saja. Nah, kan enggak boleh seperti itu diteruskan ya. Nah, jadi artinya perbaikan ini terus terjadi dan sudah baik perhatian dari pemerintah atas hal ini. Jadi penguatan di pra bencana itu juga sudah terus meningkat dan baik. Kemudian dalam segi masyarakat, ya, apa yang bisa dilakukan sih untuk meningkatkan kapasitas? Misalkan dilakukan sosialisasi. Nah, ini penting mensosialisasikan. Contoh mudahnya memberikan ini pembelajaran mengenai risiko terdekat di tempat tinggal mereka. Kadang mereka misalkan tinggal di lingkungan mereka tidak sadar, oh saya ini berada di lingkungan yang ternyata di bawah jalur patahan gitu. Nah mereka nggak sadar. Gitu. Nah setelah ditanya, diadakan sosialisasi, diskusi, akhirnya mereka tersadarkan dan mereka pun diajari membuat mind mapping atas itu. Jadi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas itu penting. Ya, jadi kita harus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Tidak bisa menggantungkan 100% pada pemerintah, tidak. Jadi PRBBK atau disaster atau CBDRM ya berbasis masyarakat ini sangat perlu untuk diperkuat terus-menerus. Contohnya yang saya ingat waktu saya bersama dengan kawan-kawan BMKG mengadakan diskusi tentang tsunami ready community ya, salah satunya mengaplikasikan indikator dari UNICEF ya, UNESCO. Nah, itu untuk penguatan kapasitas masyarakat di pesisir. Nah, kebetulan karena saya di Jogja itu mengambil penguatan kapasitas masyarakat di pesisir selatan Jogja dan bahkan mengirimkan kandidat dalam tanda kutip keberhasilan pengaplikasian indikator dari UNESCO itu dan sedang dalam proses pengakuan dan sepertinya kabar baik ini
sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, artinya keberhasilan dari implementasi ini. Ini contohnya. Tapi jadi kawan-kawan kita bisa berada di elemen manapun, mau di mitigasi struktural, non struktural, atau lebih suka di peningkatan kapasitas, silahkan. Tapi yang penting kita bersinergi bersama. Nah, ini adalah pentahelix. Nah, keterlibatan pentahelix untuk penanganan bencana. Jadi pentahelix ini sebenarnya adalah potensi buat kita bangsa Indonesia untuk dijadikan contoh baik dalam penanganan bencana, ya. Jadi kita memerlukan gotong royong bersama dalam pentahelix, yakni partisipasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat atau relawan, dunia usaha, akademisi, dan media, ya. Gitu. Jadi tapi ini kemarin juga bahkan ada yang menjadikan ini menjadi 6 karena ada yang bukan protes, dalam tanda kutip protes ya. Lalu NGO di mana gitu? Karena NGO itu atau LSM ya, kalau dimasukkan dunia usaha kok juga enggak cocok. Nah, makanya kemarin jadi kalau 6 itu apa sih? Hexahelix ya. Ada yang waktu tesis salah satu mahasiswa saya ini menuliskan hexahelix. Saya penasaran satunya apa? Oh, ternyata satunya adalah NGO atau LSM. Karena tidak bisa dimasukkan ke salah satu. LSM dimasukkan ke masyarakat juga bukan gitu. LSM dikatakan relawan juga bukan gitu kan. Dunia usaha juga bukan. Jadi tapi anyway ini adalah penguatan pentahelix untuk pengurangan risiko bencana. Karena bencana adalah urusan bersama. Oke, ini adalah paradoks bencana dalam pembangunan. Ini sebenarnya adalah konsep hanya begini. Ini adalah keterkaitan erat antara pembangunan dan kerentanan. Jadi kita sebagai generasi yang kedepannya melakukan pembangunan dalam segi apapun, perlu dipertimbangkan, dipikirkan, direncanakan dengan matang bahwa apakah pembangunan yang kita lakukan ini justru dapat meningkatkan berpotensi meningkatkan kerentanan atau justru nanti mengurangi kerentanan, ya. Lalu menghadapi ancamannya sendiri, bahaya atau bencananya. Apakah mindset kita melihat bencana ini justru berpotensi memundurkan pembangunan ataukah justru ini menjadi peluang kita untuk melakukan peluang pembangunan gitu. Ya. Jadi pengurangan risiko bencana ini memang sangat penting karena memang kompleks dari faktor lingkungan hingga pembangunan. Yang kedua ini harus ada kesiapan secara konvensional, namun harus lengkap dan menyeluruh atau holistik. Dan pemaduan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan itu memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini secara singkat saja mekanisme ini ya. Mekanisme ini dalam internalisasi PRB, internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah. Ini singkat saja. Ini banyak melibatkan kalau dari pemerintahan ada BNPB, Bappenas, Kemendagri, Pemda, ya, ATR, Kemen PUPR gitu. Kemudian ini terkait dengan penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, koordinasinya seperti apa gitu kan. Jadi ada menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan, sosialisasi dan seterusnya ya. Ini peran-peran dari setiap ini di breakdown peran-peran dari setiap K dan L di sini ya. Kemudian ini ada peningkatan kapasitas, ya. Kalau tadi bicara risiko, kerentanan, ini kapasitasnya. Apa yang bisa dilakukan di kapasitas? Gitu. Ini tadi kalau ada tadi saya mendengarkan ada pengaturan, mungkin ada pengaturan bantuan dalam kebencanaan, erat katanya dengan logistik ya. Ini ada pembagiannya sesuai dengan KL-nya. Oke, saya singkat. Nah, ini dari Pak Jokowi bahwa
ditegaskan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ya. Nah, ini contoh tentang pekerjaan saya, riset tentang analisis kerentanan sosial waktu itu di Korea Selatan. Ini temanya tentang apa ini ya? Sebentar, sorry. Oh, ini tentang Taipun ya, dengan studi kasus Taipun. Jadi ini yang sebelah kiri, gambar kiri ini saya membangun indeks kerentanannya. Saya membangun klasternya, dan ketika membuat proses klaster ini tadi di pembicara pertama menyampaikan ada K-means clustering ya, sama saya menggunakan K-means clustering juga, unsupervised learning. Tapi saya menggunakan self-organizing map, jadi saya menggunakan program yang saya build up di MATLAB ya, pakai running code. Kemudian ini cluster yang tercipta dengan K-means clustering. Kemudian untuk indeksnya saya menggunakan principal component analysis dengan program SPSS. Jadi saya melakukan indeks dari rendah ke tinggi. Ya, semakin warnanya merah itu artinya indeks kerentanannya tinggi. Ini semenanjung Korea. Kemudian ini yang kemarin saya lakukan di tahun 2020 hingga 2021, ini untuk kasus heat wave, gelombang panas di Korsel, tapi ini mengambil data pasien di seluruh Korea Selatan. Ya, jadi ini dilakukan di unit levelnya itu Sigungu ya, kalau di Korsel sekitar 248 administrative region ya. Terus kemudian jadi dalam studi kerentanan ini hal yang penting diperhatikan itu pertama adalah unit level analysis, dan yang kedua adalah penentuan indikator atau variabel itu. Jadi dua hal ini penting sekali. Nah, ini untuk indeksnya hasil. Bentar. Enggak mau jalan punya. Ini untuk cluster mappingnya. Ini rank of significant indikatornya saya tampilkan satu saja di tahun 2019. Yang 3 tahun sebelumnya enggak ya. Jadi ini yang gambar bawah ini yang ada seperti rumah lebah ini. Nah, ini di sini saya ingin menunjukkan dengan metode SOM, self organizing map, itu kan nanti tampil map heksagon ya. Jadi nanti dia menampilkan gradasi warna. Nah, sementara untuk membangun indeks kan tadi saya menggunakan SPSS dengan PCA. Nah, ketika ini ada nilai positif dari menggunakan self organizing map, ketika tampil visual heksagonal mapnya dengan gradasi ini, saya mengamati dari studi saya. Jadi dengan misalkan kita punya waktu yang sangat limited gitu, secara mudah ketika jadi di setiap sel ini ya, setiap sel heksagon ini dari tingkat warna gelap ke terang ya, itu kan ada lokasi setiap Sigungu tadi, lokasi studi kasus lah ya. Nah, mudahnya bahwa setiap lokasi yang berada di warna gelap itu indeksnya itu nanti angkanya tinggi, dan itu sudah saya buktikan dengan studi saya, evaluasi keduanya. Dan semakin berada di warna terang sebuah lokasi, dia memiliki indeks kerentanan yang rendah. Jadi ketika mungkin mudahnya seorang pengambil keputusan punya kita dan bencana kadang dipepet waktu ya. Nah, ini running sebentar misalkan. Oh, untuk mencari mana yang kerentanannya paling rendah dan tinggi misalkan, mudahnya seperti itu. Nah, dari mapping ini aja nanti ketahuan. Nanti yang warna gelap, oh ini rentannya tinggi dan sebenarnya itu rentannya rendah gitu. Dan keuntungannya adalah setiap single neuron ini kita juga bisa mengetahui signifikan variabel yang berpengaruh, artinya apa sih yang membuat ini tuh rentan gitu. Itu nanti bisa dirankingkan juga. Kalau satu-satu kan agak repot ya. Jadi saya membuatnya klaster. Jadi nanti ketahuan nanti per klaster kalau di ranking indikatornya itu yang membuat rentan dari tinggi ke rendah
sekian, seperti itu contohnya. Nah, ini kok nggak muncul gambar, oh ya. Ini yang waktu itu saya lakukan untuk kasus Indonesia di Gunung Merapi, ya setipe dengan tadi membangun indeks dan klaster. Oke, terima kasih. Sepertinya presentasi saya sudah selesai. Terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih Mbak Yohana atas pemaparannya. Kita banyak mendapatkan fakta-fakta ya, bagaimana dan data-data yang ada di Indonesia. Menarik juga kita dapat informasi detail dari Mbak Yohana, dan terakhir saya juga melihat beberapa publish papernya ya, kayak sepertinya studi di Korea dan studi di Indonesia. Menarik. Untuk saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, sebaiknya kita foto dulu ya. Itu lebih untuk dokumentasi untuk acara ini. Saya memohon kesediaan kepada peserta hadirin hadirat untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa foto bersama. Mungkin saya akan hitung sampai 10 ya. 1, 2, pakai hitung, mohon maaf ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin saya memahami keadaan dan mungkin kita ambil foto bersama saat ini. Dan, saya persilakan kepada Mas Ivan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yes. Oke. Oke. Cukup 1 atau bagaimana Mas Ivan? Sekali lagi mungkin ya, Mas ya. Oke, lagi. Yang kedua mungkin ada, pokoknya bawa pakai tangan lah, kayak gini atau jempol atau kayak gini boleh. Sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bersedia membuka kameranya untuk berfoto bersama. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada lagi nih sekilas info. Jadi saya mendengar tadi Mas Reza dan Mbak Yohana juga, saya ada kata-kata smart city ya. Jadi menurut saya terkait juga dengan topik malam ini, dan kita dari APIK seperti yang kita lihat bisa dicek di Telegram ya, grup Telegram, ada namanya gugus fungsi tentang smart city. Jadi tujuannya adalah membantu mengkoneksikan resource atau pengetahuan atau memberikan partner kolaborasi kepada Indonesia membangun ibu kota negara yang baru gitu ya. Nah, kita memiliki gugus fungsi itu, namanya gugus fungsi Smart City. Nah, jika ada rekan-rekan APIK yang bersedia, tertarik, dan memiliki ambisi untuk menjadi bagian dari gugus fungsi, kami persilahkan ya cek Telegram. Mungkin nanti kita share juga linknya di sini. Dan kami berterima kasih kalau ada rekan-rekan yang bisa bergabung ke gugus fungsi Smart City. Oke, terima kasih. Sudah 2 hal lewat sebelum sesi tanya jawab. Saya melihat lumayan banyak nih, karena bencana alam atau bencana itu sendiri memiliki suatu hal ketertarikan untuk bagi semua orang ya. Dan menurut saya sudah banyak nih pertanyaan. Jadi kayaknya semua yang penanya masih di sini ya, beberapa ya. Kalau bisa langsung bicara dipersilakan. Mungkin saya persilakan dari Mas Ivan dulu.
Ya, terima kasih sebelumnya Pak Reza, Bu Yohana. Saya karena Bu Yohana sudah lengkap sekali, sudah saya catat juga yang perlu saya follow up. Saya izin tanya ke Pak Reza dulu ya. Jadi Pak Reza mau tanya tentang K-means itu kan mengklasterkan ini saja ya, membagi jadi klaster. Tapi apakah kapasitas rumah sakitnya dan kapasitas apa tadi shelternya sudah dipertimbangkan atau enggak? Yang pertama, yang kedua, apa mungkin clusteringnya dilakukan secara dinamis? Misalnya kemarin saya sempat kepikiran kalau banjir itu kan ada pergerakannya Pak ya, misalnya dari utara ke selatan gitu. Berarti kan waktu kita melakukan clustering mungkin waktu di awal banjirnya di daerah utara itu kan beda hasilnya dengan kalau banjirnya di daerah selatan gitu. Apakah memang masuk akal gitu clusteringnya bertahap atau bergantian gitu kira-kira? Terima kasih. Oke, saya rasa kita langsung jawab aja ya, karena mungkin apa namanya pertanyaannya nanti ganti-ganti, jadi langsung dijawab nanti pertanyaan berikutnya. Sama Silakan, sekaligus Mas Bu Lis. Yohana karena pakai K-means juga ya kalau mau nambahkan. Terima kasih. Oke. Ya, saya izin langsung jawab ya Mas Romel ya. Boleh. Silakan, Mas. Baik. Ya. Nah, memang tadi terkait pertanyaan pertama ya, terkait apakah pada proses analisis ini kapasitas rumah sakit dan shelter dipertimbangkan, ya jawabannya gitu. Jadi memang salah satu pertimbangan dalam proses analisis ini, mungkin tadi saya tidak menjelaskan dengan detail ya, bahwa selain jarak pun, jadi kriteria utamanya adalah jarak begitu. Namun ketika shelter yang ditunjuk tidak memenuhi kapasitasnya begitu ya, dalam hal maksudnya kapasitas shelter tidak memenuhi, maka ada tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses analisisnya sehingga menghasilkan shelter yang lain yang ditunjuk begitu kira-kira. Nah, proses apa itu gitu ya. Jadi intinya yang pertama di dalam algoritma yang dimasukkan ya ke dalam proses analisis itu ada dua opsi begitu. Opsi yang pertama adalah memilih shelter lain yang kapasitasnya mencukupi, atau opsi kedua adalah membagi korban bencana ke dua shelter yang berdekatan begitu. Kalau misalkan nggak cukup dua, dibagi ke dalam 3 shelter yang berdekatan begitu. Jadi terkait kapasitas shelter dipertimbangkan atau tidak, iya dipertimbangkan. Nah, untuk kapasitas rumah sakit ini sejujurnya pertanyaan yang sama ya di salah satu conference yang saya laksanakan beberapa bulan lalu begitu. Dan jawabannya sebetulnya adalah untuk analisis yang ini kapasitas rumah sakit belum dipertimbangkan begitu. Namun maksudnya rumah sakit yang ditentukan dalam analisis ditentukan begitu rumah sakit dengan threshold tertentu gitu, yaitu rules-nya ya, rules yang digunakan memiliki minimal 50 bed rumah sakit tersebut begitu. Jadi tidak digunakan dalam proses penentuan korban bencana, maksudnya dalam proses optimasi, tapi ada threshold yang tertentu untuk menentukan rumah sakit mana yang digunakan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apakah mungkin clustering dilakukan secara dinamis? Jadi sebetulnya studi yang dilakukan ini merupakan bagian dari studi yang sedang saya lakukan, yaitu sebenarnya judul besarnya adalah Development of Web GIS Application for Decision Supporting System in Disaster Condition gitu. Jadi intinya tujuannya adalah membuat aplikasi berbasis web dalam proses penentuan kebijakan dalam kondisi bencana begitu. Dan tadi ya karena statementnya proses penentuan kebijakan, penentuan clustering ini dapat dilakukan secara dinamis tergantung boundary yang ditentukan begitu. Misal kita membatasi di area tertentu, maka clustering hanya dilakukan pada area tertentu tersebut begitu. Nah, kemudian apabila lokasi disasternya bergeser ke bagian selatan, misalkan dicontohkan, dan bagian yang utara ini telah selesai, maka bisa dilakukan clustering di bagian yang selatan tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya secara dinamis dapat dilakukan, tapi mungkin PR-nya ini karena sebetulnya kan kalau bisa otomatisasi lebih baik ya, gitu. Otomatisasi, nah itu yang masih belum terpikirkan sih, karena harus digabungkan dengan sistem prediksi bencana ya, yang memang belum, kalau saya pribadi belum pernah melakukan hal tersebut begitu. Begitu mungkin Mas Ivan, pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Reza. Tadi juga mention Mbak Yohana ya Mas Ivan. Mungkin kalau pertanyaan lengkapnya boleh juga kalau ke Mbak Yohana, Mas Ivan. Oh, kalau ada tambahan aja dari Bu Yohana, karena kan pakai K-means juga ya Bu ya. Oke. Siapa tahu Ya, ada tambahan ya. iya saya Oke. pakai K-means clustering juga. Jadi kebetulan saya memang nggak punya background apapun tentang dunia per-IT-an atau di sini ya. Saya hanya pengguna manfaat saja. Ya, jadi memang tadi seperti yang disebutkan sama Mas saya bahwa K-means clustering ini kan salah satu unsupervised machine learning algorithm ya yang paling sederhana dan populer kalau boleh dibilang kan. Jadi memang kalau dalam pemahaman saya dengan penyampaian bahasa yang mudah saya dengan unsupervised learning ini itu kan kita nggak perlu melakukan campur tangan di awal. Jadi ibaratnya saya akan membiarkan subjek ini mempelajari penyakitnya sendiri, mengelompokkan penyakitnya sendiri, kemudian dari situ akan ketahuan bagaimana cara mengobatinya. Ya, jadi dia akan mempelajari dirinya sendiri, tanpa kita perlu melakukan intervensi di awal, tanpa perlu melakukan setting-setting apapun di awal, istilahnya begitu. Jadi biarkan saja dia melakukan prosesnya dengan unsupervised tadi. Maaf, itu saya menggambarkan dengan bahasa sederhana yang bisa saya pahami. Demikian. Oke. Terima kasih Mbak Terima Yohana. kasih. Mungkin Mas Ivan tuh udah katam, tapi saya orang yang dari material saya nggak ngerti, tapi penjelasan Bu Yohana membuat saya sedikit lebih mengerti. Terima kasih banyak Mbak Yohana. Oke, saya akan lanjut ke penanya selanjutnya ya. Oke, kepada Mas Tom Head, kalau ada orangnya dipersilakan bertanya kepada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Apakah Mas Tom Head ada? Masih ada, Mas. Oke. Iya. Oh, saya izin langsung. Sebenarnya tadi udah hampir terjawab semua ya pertanyaan saya. maaf, kelewatan. Ya, saya jawab. Baik, Bu. Pertanyaannya ini Mas Tom Head, ya, dari pentahelik tadi, manakah elemen yang saat ini perlu didorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan ya. Jadi misalkan begini, tadi kan ada 5, ada pemerintah, masyarakat, atau relawan, kemudian dunia usaha, akademisi, media gitu kan. Nah, begini, misalkan seperti pemerintah, misalkan dunia usaha, akademisi, media gitu kan. Mereka ini sudah punya tupoksinya masing-masing, sudah jelas gitu. Tetapi masyarakat ini kan tidak seperti mereka yang sudah terorganize, sudah memiliki tupoksi yang jelas. Apalagi masyarakat ini kan adalah yang istilahnya yang paling dekat kalau ada bencana ya yang terdampak gitu kan. Jadi yang penting untuk untuk didorong dengan kuat adalah elemen masyarakat. Makanya kita perlu memperkuat misalkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas atau CBDRM bahasa Inggrisnya ya. Jadi dalam dunia green energy pun karena saya sedikit menyukai dunia energi green energy utamanya. Jadi dalam green energy pun mendorong bagaimana sih memperkuat supaya penggunaan pemakaian green energy ini semakin bagus, yaitu dengan mendorong dari elemen masyarakat ini tadi, berarti berbasis masyarakat. Jadi bencana pun demikian. Jadi itu jawaban saya, Mas Tom Head dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Yohana sudah menjawab. Mas Tom Head, apakah saya berdasarkan pertanyaan nih, soalnya di atas saya lihat Mas Tom Head juga nanya ke Mas Reza, apakah
bisa menanyakan, kita bisa diskusi langsung di sini. Siap-siap. Kalau yang K-means clustering tadi kan sudah terjawab ya sebenarnya, karena dari kedua pembicara kan menggunakan kebetulan ya mungkin kali, ataukah memang ini algoritmanya memang populer dan kemudian memang paling cocok dipakai gitu ya, atau pernahkah misalnya mencoba algoritma yang lain, unsupervised learning juga, cuman mungkin metode yang lain, misalnya kayak misal yang lain ya, misalnya kayak dia mungkin DBScan kah atau yang lain gitu ya. Apakah memang K-means ini adalah algoritma yang paling performance-nya paling bagus gitu dari Pak Reza dan Bu Yohana mungkin ya? Ya, saya ada sedikit juga. Apakah K-means clustering ini code tinggal pakai atau bagaimana? Dipersilakan Mas Reza sama Bu Yan. Ya, saya izin menambahkan mungkin ya. Jadi mungkin terkait pemilihan K-means clustering begitu. Jadi memang ya basicnya saya tidak paham cukup banyak sekali gitu, maksudnya nggak paham banget gitu ya tentang algoritma ini begitu. Tapi dalam proses pengkajian penentuan algoritma sendiri, pertama kan kalau berbicara mengenai machine learning ya, kan kebagi dua nih, supervised dan unsupervised. Oke nih, ternyata karakteristik datanya adalah unsupervised. Nah, kemudian unsupervised ini kan kita berbicara mengenai clustering ya. Nah, ini mungkin nanti berhubungan dengan pertanyaan Prof. Bernardo juga mungkin ya. Ketika saya menentukan clustering ini, yang saya pahami kan memang secara umum clustering ini dibagi ke dalam 3 grup besar ya. Partitioning based, kemudian hierarchy based, dan density based begitu. Nah, kemudian dari ketiga kelompok clustering itu, kalau saya pribadi mengevaluasi karakteristik datanya begitu. Kalau misalkan kita melihat density based, karakteristik data populasi ini tidak cocok jika kita membaginya berdasarkan density begitu. Karena apa? Karena sebetulnya pada kondisi-kondisi tertentu, apabila kita menggunakan density base, maka data tersebut akan terus berkumpul ya, mengikuti density-nya begitu. Nah, masalahnya kadang-kadang density itu ada kelompok populasi tertentu gitu ya, yang terpisah dari density-nya, tapi padahal secara lokasi gitu ya, secara geolokasi lebih dekat dengan kelompok tertentu, kelompok yang lain begitu. Nah, akhirnya dari situ, tadi contohnya kayak DBScan, kalau tidak salah ya Mas Tommy, itu termasuk density base begitu. Si DBScan ini tidak cocok untuk melakukan analisis populasi ini begitu. Nah, akhirnya jatuhlah kepada partitioning base. Nah, di partitioning base juga sebetulnya banyak sekali begitu opsi untuk algoritmanya. Nah, terkait memilih K-means clustering, sebetulnya ya karena kemudahan saja sih basicnya begitu ya, karena memang aplikasinya belum terlalu banyak digunakan, kemudian datanya cocok, karakteristik datanya cocok, dan proses analisisnya mudah begitu. Nah, dengan 3 hal tersebut, akhirnya digunakan K-means clustering begitu. Jadi kalau misalkan tadi terkait algoritma, mungkin itu sih pertimbangan saya pribadi ya. Nanti kalau kurang, Mas Tom ngobrol personal ya. Mohon diajari. Karena bisa jadi saya salah begitu ya. Nah, ini juga mungkin berhubungan dengan pertanyaannya Prof. Bernardo terkait spatial clustering. Sebetulnya saya pribadi, karena mungkin keterbatasan pengetahuan ya, bisa jadi saya tidak memahami terkait, maksudnya saya nggak tahu nih spatial clustering itu yang dimaksud seperti apa, karena spatial clustering itu kan artinya kita, yang saya pahami ya, clustering berdasarkan lokasi spasialnya gitu, yang artinya berdasarkan koordinat. Nah, terkait K-means clustering tersendiri, sebetulnya kan itu metode clusteringnya begitu. Nah, jadi yang saya pahami, clustering yang saya lakukan adalah spatial clustering menggunakan K-means begitu. Nah, nanti mohon koreksinya Prof. Bernardo terkait ini ya, jika saya salah. Dan tadi yang saya sampaikan, saya tidak memilih menggunakan density base karena karakteristik datanya memang tidak sesuai begitu. Mungkin begitu tambahan dari saya, Mas Romel. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza.
mungkin kalau ada tanggapan Mbak Yohana, dipersilakan. Ya, sangat teknikal sekali ya. Jadi ini kawan-kawan yang sangat memahami Kemins mungkin bisa membantu memberikan sharingnya di sini. Saya juga senang sekali. Saya terus terang saya belum bisa menjawab yang sangat teknikal seperti ini. Kenapa Kemins? Karena jujur saya tidak memiliki background di bidang terkait gitu. Oke. Ya. Okay. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan Mas Tom dari chat ya. Saya mungkin bisa tanyakan ke Mas Reza ini. Nah, ini pertanyaan dari Mas Tom. Bagaimana strategi Pak Reza ketika topik risetnya agak jauh dari background awal, tidak sesuai dengan keinginan profesor di awal? Yang kedua, apakah metodenya bisa diterapkan ke kota mana saja? Boleh Mas Reza direspon. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Tom. Terkait pertanyaan pertama ya, topik risetnya jauh dari background awal, ya pilihannya kan cuma dua ya, bertahan atau pergi gitu ya. Ya kalau udah nyampe ya bertahan kayak gitu. Jadi intinya ya ketika sudah memilih bertahan, kita do whatever it takes gitu ya, melakukan semuanya yang bisa kita lakukan. Nah, memang sebetulnya walaupun jauh dari background awal, tapi sebetulnya saya sendiri punya interest terhadap beberapa hal begitu. Yang pertama adalah terkait programming begitu, karena mungkin kalau tarik ke belakang dulu gitu ya, zaman saya SMA, saya sempat mengikuti Olimpiade Informatika begitu ya, dulu banget gitu. Terus pas sekarang ya di teknik sipil kan nggak ada programming sama sekali ya, adanya pakai software gitu. Nah itu ada interest ke situ. Walaupun bahasa pemrograman yang saya bisa ya hanya C++ di saat itu gitu ya, ketika mulai PhD ini kayak gitu. Yang kedua ada interest mengenai GIS begitu, GIS. Jadi Geography Information System gitu ya, GIS. Nah, dari situ akhirnya saya eksplor banyak mengenai Python programming dan GIS yang akhirnya jadilah penelitian yang sekarang gitu ya. Jadi memang penelitian yang saya lakukan full semuanya dalam Python programming begitu ya, menggunakan beberapa library yang memang cukup populer. Contohnya misalkan scikit-learn gitu ya, untuk membuat aplikasi webnya menggunakan Volume begitu. Itu semuanya full di Python begitu. Jadi intinya tadi pertanyaannya ketika jauh ya bertahan begitu, bertahan tapi strateginya kita cari interest kita apa, kemudian kita jodoh-jodohin nih interest programming, GIS, background pendidikan dulu transportasi, akhirnya yang berhubungan evakuasi gitu. Nah itu yang dari tiga itu kita bisa ngumpul jadi evakuasi gitu. Gitu. Nah kemudian pertanyaan kedua mengenai apakah metodenya bisa diterapkan di kota mana saja. Basicnya secara konsep bisa begitu ya, asalkan kota yang kita tinjau ini memiliki database mengenai satu database shelternya ada atau tidak dan di mana, kemudian database populasi di mana saja, yang ketiga database rumah sakit begitu. Nah, ini menjadi tantangan juga bahwa di acara CISA kemarin ada pertanyaan yang mirip begitu ya. Kira-kira bisa nggak nih diterapin di kota Balikpapan begitu ya? Jawabannya kalau untuk kasus Indonesia sebetulnya menantang karena Indonesia tidak memiliki database shelter yang baik, data populasi yang tidak terdata dengan baik begitu ya. Ya kalau data rumah sakit mungkin ada tapi tidak terkumpul begitu ya, harus kita cari secara manual begitu. Nah, akhirnya memang di salah satu studi yang sedang saya lakukan dituliskan begitu bahwa studi ini dapat dilakukan untuk wilayah-wilayah dengan database kebencanaan yang baik begitu. Tapi untuk lokasi-lokasi dengan database kebencanaan yang tidak mencukupi, maka harus dikembangkan database itu dulu baru masuk ke optimasi distribusi korban bencana begitu. Kira-kira begitu Mas Tom. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Mas Tom, kalau ada tanggapan boleh. Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan yang lain.
Oke, sepertinya tidak ada. Oke. Mungkin Pak Bernardo bisa ini langsung bertanya, Pak, dipersilahkan. Karena saya dari chat dulu ya. Nanti setelah ini habis, ini sampai Pak Bernardo, nanti saya open ke yang lain juga. Dipersilahkan Pak Bernardo. Ya, terima kasih Pak Romel. Terima kasih Pak Reza dan Bu Yohana. Tadi sudah dijawab ya sepertinya, dan menarik sekali sih diskusinya. Cuma saya mau menanggapi tentang yang spatial clustering ya. Jadi kalau disampaikan tadi oleh Pak Reza, ada kondisi di mana ada beberapa kasusnya RW, RT yang mungkin lebih dekat ke fasilitas shelter tertentu gitu ya. Nah itu karena ada informasi itu, tadi saya berpikir apakah mungkin kan kalau menggunakan spatial clustering, karena di spatial clustering itu kita bisa menggunakan koordinat. Kalau misalkan dengan Kemin saja itu pasti cuma dengan jarak saja gitu ya. Nah itu berhubungan dengan pertanyaan saya kedua sih, sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu ada juga riset di kebencanaan menggunakan model matematis gitu. Dan sebuah pertanyaan yang sangat cukup menantang juga itu kalau misalkan ternyata setelah di riset dan ternyata jalannya rusak gitu ya. Padahal kan sebenarnya mungkin jaraknya itu ya tetap sama gitu. Tapi kalau ketika jalannya rusak berarti kan jalannya tidak bisa dipakai. Nah, itu berarti kondisi dinamis seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi ya. Tapi mungkin sudah dijawab tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Yohana. Oke, siap. Kalau tidak ada tanggapan, kita ada tanggapan? Ya, Ada. tadi yang ini Oke. sih yang terkait jalan yang rusak ya. Ini sebetulnya salah satu concern yang di pikiran saya juga muncul begitu, karena kan kondisi mungkin kalau banjir jalan tertutup ya, gitu. Jadi kalau banjir jalan tertutup, kalau gempa jalan rusak begitu. Kalau misalkan longsor jalan rusak, nah itu kan memang potensi mempengaruhi, dan dalam proses analisis yang dilakukan saat ini itu belum dipertimbangkan begitu. Nah itu menjadi sebuah concern yang bagi saya menarik sekali sih, dan solusi terkait ini tuh muncul di beberapa presentasi APIK yang lalu yang Mas Ivan sampaikan ya, terkait penggunaan drone begitu. Tapi langsung nyambung ke risetnya Mas Ivan ya, bahwa kita bisa menggunakan drone untuk mengetahui kondisi apa ya Mas Ivan ya dulu ya, saya lupa ya, maaf detailnya, tapi intinya dapat digunakanlah kita untuk mengidentifikasi kondisi wilayah yang akan dilewati dalam proses sesuatu begitulah kira-kira. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang menarik sih, tapi memang di penelitian yang sekarang dilakukan belum dimasukkan begitu. Tapi variabel tersebut bisa dimasukkan misalkan dengan teknik computer vision begitu ya. Kita terbangkan drone, kemudian kita tahu nih wilayah-wilayah mana yang tertutup, kemudian bisa langsung masuk ke database. Nah, ketika sudah masuk ke database, proses analisisnya tidak berubah, cuman mungkin saat korelasinya misalkan poin A ke B kita beri nilai 1 yang artinya terhubung, bisa berubah jadi 0 yang artinya tidak terhubung begitu, dan nanti proses routingnya akan berubah menyesuaikan, tapi dengan algoritma yang sama begitu. Jadi mungkin begitu Prof. Bernardo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menjadi concern saya pribadi dan keterbatasan dari penelitian yang memang sedang dilakukan saat ini. Begitu, terima kasih Prof. Bernardo. Oke, menarik. Ya, pasti menarik ya pada bidang yang terkait. Oke, saya akan open ya pertanyaan kepada audiens yang lain. Oke, jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung ya berbicara dan bertanya kepada pemapar. Oke. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih kepada Mbak Yohana. Pertanyaan saya mungkin saya melihat Mbak Yohana punya experience yang sangat menurut saya bagus ya, karena sampai sekarang masih kolaborasi dan memiliki partnership di Korea yang secara sustainable gitu.
Dan Mbak Yohana juga studi yang lumayan wide ya, sangat lebar ya di Indonesia dan memahami beberapa bencana. Pertanyaan saya tuh begini, menurut Mbak Yohana, manajemen penanggulangan bencana apa yang paling sulit dan yang paling mudah di Indonesia? Kita tahu ya bencana apa aja yang ada di Indonesia, tapi mungkin Mbak Yohana tahu manajemen mana yang paling sulit dan mana yang paling mudah, dan bagaimana kondisi di Indonesia sekarang, maksudnya manajemen mana yang sudah mulai bagus pada bencana apa gitu. Mungkin itu saja sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Romel. Jujur ini yang sampai hingga saat ini yang masih sulit untuk sulit bukan berarti tidak mungkin ya, sulit di Indonesia masih menemui hambatan, tantangan gitu di Indonesia itu adalah persoalan koordinasi dan integrasi antar keadaan antar stakeholder gitu. Dan memang sudah sejak lama penguatan untuk menekankan bahwa perlunya integrasi antar pihak dalam penanganan bencana. Tetapi rupanya masing-masing instansi itu memang sepertinya punya imannya masing-masing gitu. Nah, jadi mereka ada memasalahkan, lah kalau saya melakukan integrasi ini, terus saya overlappingnya dengan Kementerian X, gimana? Saya harus bagaimana gitu. Belum nanti masing-masing K dan L itu punya mereka menyusun Iya, target susunannya sendiri gitu. Nah, artinya nanti misalkan Kementerian Sosial punya sendiri, Kementerian misalkan Pertahanan punya sendiri itu sendiri gitu. Jadi itulah yang masih menjadi tantangan yang cukup berat dihadapi. Terus begini, saya tadi mengamati ini sedikit kembali lagi yang saya mengamati percakapan dengan pertanyaan ke Mas Reza tentang kalau rusak bagaimana dan ini dan bagaimana ya. Jadi dalam bencana itu mungkin tidak hanya dalam bencana ya, tapi kami dalam bencana itu menyiapkan juga yang namanya worst case scenario. Ya, jadi skenario kasus terburuk ini adalah konsep yang dimana dalam risiko dimana perencana itu merencanakan potensi bencana, mempertimbangkan kemungkinan hasil yang paling parah yang nantinya dapat diproyeksikan secara wajar terjadi dalam situasi tertentu. Karena memahami skenario terburuk ini adalah boleh dibilang adalah bentuk umum dari sebuah perencanaan strategis, khususnya perencanaan skenario untuk mempersiapkan dan meminimalkan kemungkinan yang dapat mengakibatkan mungkin kecelakaan atau masalah kualitas atau masalah lainnya yang lebih parah gitu ya. Dan contohnya begini saja, kita kemarin di Indonesia pernah terjadi gempa tsunami di Palu, ya kan? Memang tinggi sekali itu magnitud gempanya, sehingga semua infrastruktur rusak. Nah, akibat kerusakan itu kan mungkin bisa mengakibatkan kegagalan menyampaikan sinyal, misalkan ke BMKG katakanlah begitu, kemudian nanti disebarkan ke titik-titik distribusi yang terkait di lingkungan sana. Itu semuanya gagal. Ya, namanya bencana mau bagaimana kalau sudah besar skalanya ya itulah worst case scenario. Kembali lagi makanya disambungkan ke pertanyaannya Pak Tomher, mana yang perlu ditekankan? Yaitu tadi adalah penguatan kapasitas masyarakat. Ketika semuanya rusak, nggak berjalan, mau teknologi sebagus apapun, metode sebagus apapun, rusak ya sudah. Nah, makanya ini peran masyarakat, penguatan komunitas ini untuk melakukan edukasi terhadap dirinya, evakuasi mandiri ketika terjadi bencana ini yang perlu ditekankan. Itu, Mas. Ya agak sedikit menyelebar, tapi ini penjelasan buat saya ini holistik. Terima kasih, Pak Romel. Oke, siap. Saya juga sadar pertanyaan saya lumayan abstrak. Oke, mungkin ada kepada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya.
menarik nih, apa namanya, bencana ya. Ya, bencana itu hal yang paling tidak kita inginkan terjadi, tapi kita butuh apa namanya, sistem ya untuk menanggulanginya, manajemen penanggulangannya, dan teknologinya ya, seperti yang dipaparkan Mas Reza juga. Apakah tidak ada? Kalau tidak ada, kita mungkin untuk saat ini mungkin belum ada yang bertanya lagi, tapi jika ada pertanyaan lebih lanjut dan ingin diskusi langsung, sepertinya pemapar ya Mbak Yohana dan Mas Reza bersedia untuk ini berdiskusi secara lebih lanjut jika di kota pribadi. Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan saya rasa sudah saatnya kita di penghujung acara. Pertama-tama saya terima kasih banyak kepada Mas Reza dan Mbak Yohana sudah bersedia dan memaparkan riset dan pemikiran pada malam ini, dan memicu diskusi yang menurut saya menarik ya. Apa namanya, ekosistem yang seperti ini mungkin akan membuat kita lebih banyak lagi belajar dan memiliki forum tersendiri ya antara kita, dan memiliki literasi yang lebih baik. Dan terutama saya juga di luar bidang kebencanaan, saya juga paham nih apa juga riset-riset yang dilakukan orang apa namanya, peneliti di bidang kebencanaan. Juga terima kasih kepada Mas Ivan yang sudah manage atau menginisiasi webinar ini, dan diharapkan kedepannya akan lebih konsisten lagi, dan Mas Tom Hert dan pada rekan-rekan yang lain yang sudah hadir pada saat ini, saya berterima kasih, dan kita akhiri acara webinar series pengenalan forum Apik pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih lagi. Mari kita tutup acara pada malam hari ini. Oke, mungkin saya akan kasih wewenang kepada Mas Ivan lagi. Mungkin kita akan tutup Zoom ini. Sudah Pak Romel, terima kasih. Oke. Sampai bertemu besok semuanya. Terima kasih waktunya. Oh iya, besok ada acara ya? Acara apa ya? Yang sharing kelulusan mahasiswa lulus ya. Oke. Ya. Sampai ketemu besok. Diharapkan kehadirannya lagi. Menarik. Makasih banyak Pak Romel, Pak Reza, Bu Yohana, rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Tom, Mas Romel, Terima Mas kasih Ivan, juga. Bu Yohana, Mas Terima Penato. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.